Halo semua, bertemu lagi di mata kuliah Geologi Laut, dan kali ini sesi 2 akan membahas tentang teori pembentukan bumi, di mana teori ini akan menjadi landasan uh, sesi-sesi atau teori-teori yang akan kita pelajari nanti ya, karena pembentukan bumi ini menjadi satu awalan ya. Sebelum kita membahas tentang proses-proses yang terjadi di muka bumi hingga sekarang ini, yang tentunya telah mengalami banyak perubahan dari masa awal pembentukan hingga sekarang. Sebelum sampai ke situ, tentunya ada baiknya kita terlebih dahulu mencoba memahami berbagai teori tentang pembentukan bumi. Nah, kenapa masih dibilang teori, ya, bukan fakta pembentukan bumi ya? Karena ya tidak ada yang menyaksikan dan belum ada pada waktu itu ya, belum ada yang mencatat. Sehingga semua yang kita pelajari sampai saat ini itu merupakan teori. Apakah teori bisa berubah? Tentu saja bisa. Seiring dengan penemuan-penemuan baru yang dijumpai oleh para ilmuwan. Oke ya, kita akan mulai membahas tentang teori pembentukan bumi. Di sini kita akan memulai dulu dari bumi sebagai planet ya. Nah, bumi itu memang merupakan satu planet yang istimewa karena selain ukurannya yang ya dibilang gimana ya, sedang-sedang saja ya. Ya tidak kecil banget, ya tidak terlalu kecil tapi juga bukan merupakan planet yang besar seperti Jupiter atau Saturnus ya. Ukuran bumi itu cukup dibilang menengah ya, atau bahkan cenderung kecil ya dibandingkan dengan berbagai planet yang lainnya ukurannya bisa sekian kali bumi. Nah, bumi ini istimewa karena dia berada di satu posisi yang menguntungkan untuk pembentukan makhluk hidup. Namanya adalah posisi emas atau istilah bahasa Inggrisnya itu gold zone kalau nggak salah ya, gold zone, zona emas ya. Artinya emas di sini maksudnya adalah zona yang sangat pas untuk pembentukan makhluk hidup. Ya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya. Nah, teori-teori yang terkenal itu salah satunya adalah teori Big Bang atau ledakan besar. Yang pertama kali dikemukakan oleh Edwin Hubble. Ini kalau Anda tahu teleskop Hubble, nah itu diambil dari nama beliau, Edwin Hubble, salah satu ilmuwan bidang antariksa. Nah, teori Hubble ini menyebutkan bahwa alam semesta waktu terbentuk itu, ya, itu awalnya terjadi dari adanya sebuah ledakan kosmik yang melemparkan berbagai materi ke segala arah. Kenapa bisa terjadi letusan atau ledakan itu belum terjawab. Tapi di teori ini materi berhamburan karena adanya suatu hal yang memicu terjadinya ledakan dan akhirnya ledakan terjadi dan materi-materi berhamburan ya. Nah, buktinya kenapa bisa disimpulkan seperti ini? Karena Hubble pada penelitiannya menemukan benda-benda langit yang selalu bergerak dengan kecepatan yang tinggi, serta ditemukannya sisa radiasi kosmik. Jika ada radiasi, artinya ada suatu, tentunya kemungkinan ada suatu ledakan ya, atau letupan energi yang besar, makanya bisa menjadi radiasi. Nah, benda-benda langit selalu bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Kok bisa Pak, emang bergerak dengan kecepatan yang tinggi ya Pak? Kan bumi biasa aja Pak. Kok kayaknya diam-diam saja? Nah, diam-diam saja itu kan karena kita merasakannya secara relatif ya. Kita sebagai penumpang di bumi ini merasa ya kayaknya sih nggak ada yang bergerak gitu ya. Itu sama halnya dengan kalau kita naik kereta api. Kereta api itu kan bisa bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Tapi saat kita duduk di dalamnya, kita bergerak berjalan, itu kita tidak merasa bergerak. Ya kayak duduk saja, kayak santai saja gitu kan. Tapi pemandangan bergerak di sekitar kita. Nah, itu analogi yang sama dengan pergerakan benda langit. Kita memang merasa, oh kita diam saja gitu. Tapi sebetulnya bumi ini juga bergerak, tata surya kita juga bergerak, bahkan kita sendiri di muka bumi ini juga bergerak, artinya berputar ya,
selain mengelilingi matahari, bumi ini juga berputar pada porosnya dengan kecepatan yang cukup tinggi ya sebetulnya ya. Nah, yang menjadi masalah dari teori Big Bang ini adalah karena bukti ledakan besar itu belum cukup kuat. Artinya, kenapa bisa terjadi ledakan? Nah, itu belum ditemukan jawabannya. Sanggahan lagi adalah dari hukum fisika termodinamika ya, bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dihancurkan. Lalu kok bisa ada ledakan atau letupan energi? Nah, tentunya itu belum terjawab juga. Yang ketiga, setiap proses kehidupan akan meningkatkan kerusakan materi, hukum entropi. Ini juga malah bertentangan ya, karena pembentukan alam semesta itu adanya ledakan, energi yang besar, tapi justru menimbulkan munculnya materi-materi baru. Nah, ini yang masih diperdebatkan. Nah, ini ya, Big Bang teori, jadi ada ledakan, lalu semuanya bergerak. Yang menarik adalah saat ini pun alam semesta ini mengembang, mengembang ya, mengembang itu menjauh kayak semacam meluas ya, semakin luas, semakin jauh, semakin melebar atau meluas ya. Itu terjadi sampai saat ini dan itu memang dibuktikan secara dengan sains ya oleh para astronom. Itu mereka melihat bahwa jarak antara benda-benda langit itu semakin lama semakin menjauh. Artinya memang ada pemekaran ini. Nah, yang belum terjawab adalah mengapa terjadi satu ledakan ini. Dan kalaupun itu benar, ya sebetulnya berarti inti dari alam semesta itu di mana? Nah, itu yang belum terjawab sampai saat ini. Ya, mungkin Anda juga boleh mencari berbagai referensi, nanti saya juga boleh sharing dengan saya juga ya, biar saling menambah ilmu ya. Yang lain adalah teori nebula ya. Teori nebula ini tata surya terbentuk dari awan raksasa berupa debu dan gas, dari materi hidrogen dan helium, serta elemen-elemen yang lebih berat dan lebih keras dan berat ya. Elemen yang lebih berat tenggelam ke dalam tengah-tengah planet membentuk inti planet. Jadi teori nebula ini menyebutkan bahwa berbagai material itu saling menyatu dan bagian yang berat itu masuk ke tengah-tengah membentuk inti planet atau inti-inti benda langit. Sedangkan yang lain akan membentuk lapisan-lapisannya. Nah, ini teori awan nebula. Nah, ya seperti ini ya. Masa lalu ini 4,6 miliar tahun yang lalu ini mulai bergerak menjadi gugusan awan. Awan dalam hal ini artinya materi-materi ini saling berdekatan membentuk suatu bentukan awan ya, gugusan awan, bergerak dengan kecepatan yang tinggi, suhu yang tinggi, kemudian menjadi ada pola-pola, muncul pola material, dan di dalam setiap lingkaran ini atau orbit ini muncul suatu kesatuan dari materi menjadi planet-planet dan bulan ya. Nah, lalu membentuk kondisi seperti saat ini. Ini teori nebula ya. Nah, teori nebula. Nah, dari teori nebula ini karena adanya perputaran pergerakan itu, artinya benda-benda atau materi-materi tadi saling bertubrukan dan menyatu satu sama lain ya, membentuk planet dan juga mungkin bulan ya. Nah, jadi protoplanet atau planet awal itu terbentuk dari berbagai kolisi atau tumbukan material di dalam gugus awan nebula, termasuk adanya tabrakan dengan bulan ya atau benda langit yang lain sehingga satu bagian terlepas menjadi lebih kecil. Nah, bagian itu adalah yang membentuk bulan-bulan yang ada di sekitar planet ya. Termasuk bulan yang berada di sekitar kita atau di dekat dengan planet bumi ini. Nah, seiring berkembangnya waktu, planet bumi ini juga setelah menjadi satu gugusan protoplanet yang panas ya, lama-lama suhunya mendingin, dan reaksi antara kimia itu menyebabkan terjadinya hujan dan terbentuknya atmosfer. Nah, dari situ muncullah atau terbentuklah yang namanya perairan. Nah, ini ya, mulai atmosfer dan
perairan itu ya, itu mulai muncul dan mulai stabil itu sekitar 4,2 miliar tahun yang lalu. Diprediksi atau diduga membutuhkan waktu 0,3 miliar tahun untuk menstabilkan kondisi atmosfer dan lautan di bumi. Sekali lagi, ini merupakan satu teori dengan berbagai penyelidikan atau hipotesis ya. Tapi diduga laut kita itu sudah terbentuk sejak 4,2 miliar tahun yang lalu. Miliar tahun ya. Jadi Anda bisa bayangkan laut ini sudah cukup lama. Dan atom-atom yang membentuk lautan di masa lampau, daratan dan sebagainya, berbagai material di bumi, ya atom-atomnya ya sama dengan yang sekarang ini ada di sekitar kita. Jadi bagian dari situ mungkin akan menjadi bagian tubuh kita juga. Karena ya namanya, ya teori sampai saat ini, atom dan penyusun dari partikel yang paling kecil itu tidak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa berubah bentuk. Nah, jadi mungkin saja kita ini merupakan satu bagian dari atom yang sama yang terbentuk dari pembentukan bumi di masa lampau. Ya, komponen bumi tentunya ada beberapa macam. Yang utama mungkin di pertemuan atau sesi 1 sudah saya sebutkan ya, ada hidrosfer, hidrologi, biosfer, biologi, atmosfer, meteorologi, klimatologi, dan atmosfer ya. Dan litosfer ini merupakan batuannya. Nah, ini semua saling berkaitan satu sama lain. Ya. Atmosfer ya cakupannya ada di atas permukaan tanah ya. Ini bumi ini mulai terbentuk atmosfer, dan atmosfer ini yang menyebabkan makhluk itu bisa tinggal di bumi. Tanpa atmosfer tentunya suhu bumi menjadi tidak terkontrol, artinya panas, siang panas sekali, malam ya dingin sekali. Nah, karena adanya atmosfer ini, maka suhu bumi bisa cenderung average, atau kenaikannya tidak ekstrim atau penurunannya tidak ekstrim. Nah, selain itu, atmosfer juga berguna untuk selain mengatur suhu, juga untuk menahan adanya benda-benda langit yang yang mungkin berjatuhan dari berbagai sisi di antariksa. Dan juga atmosfer ini juga sekaligus dapat menjadi tempat di mana tekanan udaranya stabil. Artinya kita bisa bernafas, kita bisa bergerak, burung bisa melayang, terjadi angin, terjadi awan, dan sebagainya ada di lapisan atmosfer. Lalu litosfer ini merupakan lapisan di bawah kerak bumi. Dari kerak bumi sampai lapisan di bawah kerak bumi hingga mencapai ke mantel atau bahkan sampai ke inti bumi. Nah, bumi sendiri tersusun dari lapisan crust, ya. Crust itu lempeng. Di bawahnya ada astenosfer. Itu merupakan bagian dari mantel. Ya. Astenosfer ini berupa bentukan yang padat tapi bisa mengalir. Nah, ini Anda coba ini ya. Padat tapi bisa mengalir pada kondisi suhu dan tekanan yang tinggi. Lalu bagian inti bumi ada inti luar yang lebih mudah mengalir, dan inti yang dalam yang lebih padat. Ini kedalamannya Anda bisa baca sendiri ya. Ini berapa lapisan bumi Anda bisa baca juga ini. Kalau terlalu cepat Anda bisa pause videonya lalu dibaca lebih dulu. Ini ilustrasi kedalamannya ya. Upper mantle, lower mantle. Jadi dari bagian lower mantle sampai ke permukaan ini mencapai 660 kilo. Nah, kita belum punya pengeboran yang sedalam itu ya. Kita hanya hitungan kilometer saja, sekian kilometer saja. Nah, di bagian di bagian kerak bumi bagian atas ini dan bagian mantel ini memang ada berbagai mineral yang dibilang cukup berharga gitu ya, seperti adanya diamond gitu kan, adanya mineral seperti ring woodite dan sebagainya.
yang ada di zona-zona ini. Ya, semakin langka, semakin mahal ya tentunya ya. Nah, bagaimana untuk mengetahui struktur bumi? Kok bisa orang bisa membagi-bagi tadi? Ya, ada banyak cara, xenolit, ophiolite, vulkanisme, pengeboran, dan gelombang seismik. Ya. Nah, ini cara-cara untuk mengetahuinya. Ini adalah komponen-komponen di dalam bumi, persentase material atau senyawa atau elemen ya lebih tepatnya ya, atau elemen yang ada di bumi. Ini sebelah kiri ini keseluruhan, yang kanan ini yang ada di bagian kerak bumi ya, atau di lapisan-lapisan lempeng. Itu terdiri dari ini yang paling banyak, paling tinggi oksigen, dan yang lain silikon, aluminium, besi, kalsium, sodium, potasium, dan magnesium. Ini yang paling banyak kita jumpai di permukaan bumi ya, umum lah. Demikian juga beberapa beberapa elemen ini juga bisa dijumpai di lapisan yang lebih bawah lagi. Nah, dari sisi kembali ke ini ya, ini kaitan dengan laut ya. Garam-garaman ya, air garam ya, air asin ya. Itu di muka bumi itu menjadi lapisan yang paling banyak ternyata. Jadi yang kita pelajari ini dalam kelautan itu merupakan satu bagian dari bumi yang paling dominan. Anda bisa bayangkan kelautan atau laut ini merupakan satu bagian yang memenuhi seluruh hampir semua permukaan bumi. Ya, 60% adalah lautan. Nah, Anda bisa lihat dari keseluruhan air di muka bumi ini, air asin mencapai 97%. Air segar, air bersih itu 2,5%, dan itu pun terbagi jadi air danau, air tanah, dan juga es dan glasier. Ini yang harus kita pahami. Ini bisa dibaca sendiri jumlah-jumlah airnya. Biosfer ya tentunya kaitannya dengan biologi, ekosistem ya, ini bidang ilmu yang lain, tapi juga bisa terkait dengan geologi karena satu kondisi lahan, kondisi morfologi suatu lahan juga merupakan hasil dari proses geologi. Nah, lalu gelombang seismik ini yang digunakan untuk kita mengetahui adanya lapisan-lapisan di dalam bumi ya, yaitu dengan cara memberikan gelombang ke bawah ya, masuk ke dalam bumi. Gelombang saat mengenai suatu lapisan atau suatu benda gitu ya, itu pasti akan memantulkan suatu nilai tertentu. Nah, pantulan-pantulan gelombang inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi ada apa saja di bawah permukaan bumi. Karena ada gelombang tertentu yang dia bisa masuk ke lapisan yang padat, ada yang masuk ke lapisan yang cair. Berbeda kerapatannya juga berbeda pantulan gelombangnya. Nah, itulah yang digunakan oleh para peneliti untuk mengetahui adanya perbedaan lapisan di dalam bumi. Nah, lalu bagaimana menentukan umur bumi? Kok kita bisa tahu sekian juta tahun dan sebagainya gitu ya? Itu dengan melihat perlapisan sedimen. Kita bisa merata butuh berapa lama untuk membentuk perlapisan-perlapisan ini, bahkan sampai untuk merubah kondisi di atas muka bumi sampai ke suatu titik tertentu di bawah permukaan bumi, di mana itu menunjukkan adanya proses yang panjang, perlapisan-perlapisan yang sedemikian rupa. Ya, kita bisa lihat pada suatu masa dominan apa, pada suatu masa dominan apa lapisannya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mengetahui atau mengindra usia-usia bumi pada waktu itu, ya, pada suatu lapisan tertentu, berapa usianya. Begitupun dengan melihat kenampakan fisik dari yang ada di permukaan, kita bisa melihat seperti puzzle ya. Jadi semua lapisan ini tentunya ada bagian yang bersambung satu sama lain ya. Walaupun berbeda tempat, tapi jika disatukan, itu kemungkinan akan menjadi satu kesatuan.
dari yang paling tua hingga paling muda, paling muda paling atas, paling tua paling bawah. Nah, ini kalau kita susun seperti ini ilmu geologi ya. Ilmu geologi itu intinya menyusun puzzle ya, puzzle batuan. Itu kita bisa mengindra kira-kira mana yang paling tua dan seberapa usianya. Dengan melihat fosil juga bisa. Dengan mengidentifikasi fosil dia ada di mana, dengan melihat nilai karbon dari fosil itu, dan indikasi dari usianya, dari bentuknya juga kita bisa identifikasi itu berada di era yang mana. Nah, ini yang sering digunakan tapi mahal ya, yaitu penanggalan dengan radioaktif, yaitu melihat proses peluruhan dari suatu atom, karena atom itu punya usia atau masa peluruhan. Jadi, jika dia telah melurus sekian kali, itu atau menjadi elemen yang lain, maka butuh waktu berapa tahun. Ya, contoh radium 226 menjadi radium 222, dia butuh sekitar 1.600 tahun. Artinya jika kita menemukan ini, berarti sudah berada di 1.600 tahun yang lalu. Proses peluruhan thorium menjadi radium juga butuh 77.000 tahun. Ya, jadi Anda bisa melihat dengan menemukan elemen-elemen ini, kita bisa mengidentifikasi atau memperkirakan di kilas balik ya, di kilas balik itu berapa tahun yang lalu suatu lapisan terbentuk atau suatu elemen terbentuk. Ini juga bisa dengan melihat lapisan sedimen di bagian bawah ini, atau melihat dari adanya lingkaran dari pohon. Kalau kita potong pohon menjadi dua, ini pohon ya, kita potong jadi dua, dia akan memunculkan garis-garis ini. Nah, garis-garis ini bisa menunjukkan kondisi di suatu masa. Kering, tapi sempit ininya, garisnya, musim basah, panjang, mungkin sempat kering, agak basah, kering, basah, dan sebagainya. Mungkin ada juga bakaran hutan, disinyalir dari adanya bagian yang cenderung tebal dan lebih gelap warnanya. Ini usia geologi, Anda bisa perhatikan atau baca sendiri nanti. Ini juga perkembangan dari era-era secara geologi ya, dari masa Cambrian, Ordovician, Devonisian, Mississippian, Pennsylvanian, dan seterusnya sampai mencapai di Holocene. Kita ada di Quaternary period di sini ya. Dan seterusnya mudah-mudahan akan berkembang terus bumi ini. Kita ada di era ini, ya, era modern ini. Kalau secara geologi kita ada di periode quarter atau quaternary period. Epochnya kita ada di masa Holocene. Ya, oke, mungkin itu saja sampai di sini penjelasan untuk pembentukan bumi. Ya, intinya bumi ini sudah cukup tua, telah melalui berbagai macam perubahan, dan ini menjadi satu hal yang menarik. Artinya ya masih banyak hal yang harus kita pelajari di muka bumi ini, karena bagaimanapun kita hanya bisa melihat dari era kita saja, tapi sebetulnya di berbagai era yang lampau bumi telah mengalami banyak sekali perubahan, dan untuk bisa memahami bumi secara sempurna kita harus bisa melihat masa lalu, mengindra masa lalu, mengidentifikasinya, dan juga ini menjadi satu upaya kita untuk bisa melihat juga masa depan kita nanti bagaimana. Nah, ini menjadi tugas kita untuk tetap menjaga bumi sehingga dapat berkembang hingga ke era atau masa yang akan datang. Mungkin begitu untuk sesi ini. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di sesi yang lain. Sampai jumpa.